Oke, selanjutnya itu akun yang ketiga, yaitu piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak dari segi waktunya tapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contohnya itu adalah perusahaan sudah memberikan jasa, ya kan? Jasanya sudah kita berikan, tapi pihak tersebut belum membayarkan jasa yang telah kita berikan. Jadi masih mereka ada hutang sama kita, maka diakui sebagai piutang kalau kita ya. Lalu B itu adalah pendapatan bunga yang sudah menjadi hak bank tapi belum dibayar tunai oleh nasabah. Nah, itu ya. Jadi kalau piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima itu adalah pendapatan ya. Jadi perusahaan sudah memberikan jasa ya, pekerjaannya sudah selesai, tapi orang yang memakai jasa perusahaan tersebut belum membayarkan. Sehingga kita belum bisa mencatat sebagai pendapatan karena belum ada duitnya nih. Nah, itulah ininya ya. Ini saya ilustrasikan atau saya contohkan di sini masih harus diterima pendapatan bunga dari deposito di bank selama 2 bulan dengan jumlah sebesar 120.000. Nah, jadi seharusnya tuh udah pendapatan bunganya itu seharusnya udah ada nih. Tapi oleh bank belum dibayar selama 2 bulan. Maka di sini akun AJP-nya itu adalah piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 240. Dari mana 240? Yang ini 120 dikali dengan 2 bulan. Maka dapatlah 240.000. Jadi ini ya. Jadi kalau misalkan nanti kalau ini kebetulan kan bunga nih, pendapatan bunga yang belum diterima. Kalau ternyata pendapatan jasa yang belum diterima, maka di sini berubah piutang jasa pada pendapatan jasa. Jadi menyesuaikan dengan contoh soalnya nanti ya. Oke, kita lanjut yang poin 4. Itu beban yang masih harus dibayar. Nah, kalau ini kebalikan tadi, pendapatnya masih diterima. Jadi beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban ya, sudah menjadi hak kewajiban kita untuk mengeluarkan dari segi waktu, tapi belum dicatat atau belum dilakukan pembayaran. Contohnya di sini adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Jadi misalkan gaji itu dilakukan pada tanggal pembayarannya tuh harusnya dilakukan pada tanggal 1 Januari tiap bulannya. Tapi perusahaan belum membayarkan kewajiban tersebut kepada karyawannya. Nah, jadi itu kan masih ada kewajiban, beban yang masih harus dibayar. Maka ilustrasinya pada tanggal 31 Desember ketika pakai AJP, di sini pada akhir periode akuntansi masih harus dibayar gaji karyawan sebesar 200.000. Maka akunnya untuk AJP-nya adalah beban gaji pada hutang gaji sebesar Rp900.000. Nah, gitu. Jadi tergantung kalau nanti ada bunga yang belum dibayar, maka di sini beban bunga pada utang bunga. Oke, kita lanjut ke poin kelima. Poin kelima di sini adalah penyusutan aset tetap. Harus tes dulu. Oke, yang kelima adalah penyusutan aset tetap. Ini sudah diketahui ya, aset tetap itu apa? Ada peralatan, hutang, gedung, dan tanah. Jadi di sini penyusutan di sini adalah berkurangnya kemampuan suatu aset tetap untuk memberikan manfaat ekonomis, yang mana secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contohnya di sini adalah pada peralatan kantor, toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Jadi, misalkan peralatan toko, peralatan kantor lah kayak kursi, meja, dan sebagainya macamnya. Itu kan umur ekonomisnya lama ya, lebih dari 1 tahun, bahkan ada sampai lebih dari 5 tahun. Nah, selama umur ekonomis itu berjalan, tentu nanti mungkin ada perbaikan, mungkin ada salah satu meja yang patah, itu dibaikin, atau segala macamnya. Nah,
biaya-biaya perbaikan tersebut itulah yang nanti yang dikatakan penyusutan. Mungkin yang awalnya kursi ketika beli harganya 200.000 dijual nggak 200.000 lagi karena mungkin ada perbaikan-perbaikan, tinggallah misalkan harganya yang awal 200 tinggal 120, maka 80.000 itu adalah yang namanya penyusutan aset tetap. Jadi itu ya. Oke, kita masuk ke ilustrasinya. Di sini pada tanggal 31 Desember 2019 dalam neraca saldo ya, dari neraca saldo terdapat akun gedung dengan saldo sebesar 350 juta. Dan ternyata pada akhir periode akuntansi diputuskan untuk menyusutkan nilai gedung sebesar 10%. Bisa jadi penyusutan ini mungkin disebabkan kayak perbaikan gedung, entah catnya yang diperbaiki atau mungkin ada yang retak-retak diperbaiki. Nah, itu dinilai sebesar 10%. Maka biaya penyusutan gedung itu cara mencarinya adalah 10% dikali 350 juta dikali dengan 10%. Maka dapatlah 35 juta. Nah, inilah penyusutan yang terjadi. Yang awalnya gedung tersebut mungkin nilainya umur ekonomisnya 350 juta. Karena ada penyusutan sebesar 10% yaitu 35 juta rupiah. Jadi awal 350 nanti dikurangi 35 juta. Ini nanti berpengaruh di pencatatan akuntansi laporan neraca. Kan di neraca itu kan ada aset lancar, aset tidak tetap, aset lancar, aset tetap. Di aset tetap nanti ada gedung dan segala macam. Nah, itu nanti gedung itu ada akumulasinya. Jadi sebagai pengurang nilai gedung. Itu nanti saya contohkan selanjutnya, saya lihat contohnya di laporan keuangan. Maka 35 juta ini kita masuk ke jurnal penyesuaian, akunnya adalah beban penyusutan gedung di debit sebesar 35 juta dan akumulasi penyusutan gedung di kredit sebesar 35 juta rupiah. Itu ya untuk penyusutan aset tetap. Oke, selanjutnya adalah pemakaian perlengkapan. Jadi, perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai selama 1 tahun. Nah, pada akhir periode akuntansi yang harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Nah, jadi di sini misalkan nih, setiap bulan kan kalau kita di kantor itu ada duit ATK, beli kertas, beli spidol dan sebagainya macamnya. Itu nanti bisa saja pada 1 bulan itu yang kita pesan awalnya kita membeli 10 rim kertas, pada akhir periode ternyata masih ada sisa 2 rim. Nah, sisa 2 rim inilah nanti perlu dilakukan pencatatan menggunakan ayat jurnal penyesuaian. Pencatatan ini menggunakan 2 cara, yaitu diakui sebagai harta atau aset, dan yang kedua diakui sebagai beban ya, sama kayak yang biaya diterima di muka tadi. Ilustrasi pencatatannya itu tanggal 15 Mei 2019 dibeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000 secara tunai. Pada akhir periode akuntansi tanggal 31 Desember 2019 perlengkapan yang masih tersisa itu ada 750.000. Jadi dari 2.500.000 ya perlengkapan kantor yang dibeli, ternyata pada akhir periode itu tersisa 750.000 rupiah. Maka kita masuk dulu jika dicatat sebagai aset atau harta, yaitu pada tanggal 15 Mei itu tetap dilakukan transaksi seperti biasa jurnal umum, yaitu perlengkapan kantor pada kas ya, karena dia membeli perlengkapan kantor tadi sebesar 2.500.000. Nah, pada akhir periode kalau menggunakan dicatat sebagai aset, bagian perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, kalau aset ini kalau dicatat sebagai aset kita menghitung yang sudah terpakai. Oke, berarti yang tadi sisanya 750, maka yang dia beli awalnya 2.500.000 dikurangi 750.000 dari sisa. Maka yang sudah terpakai itu sebanyak 1.750.000. Nah, inilah perlengkapan yang biaya perlengkapan atau perlengkapan yang sudah terpakai. Cara mencarinya bisa ya, 2.500.000 dari total perlengkapan dikurangi dengan sisanya tadi di soal. Maka dapatlah 1.750.000. Maka akuntansinya atau AJP-nya, jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan kantor di debit dan di kreditnya adalah perlengkapan kantor senilai 1.750.000 rupiah. Nah,
maka nanti bakal ketahuan di laporan buku besar, nanti dapat nih. Sisanya berarti ketahuan kan, yang awalnya perlengkapan kantor 2.500.000. Nah, ternyata ada lagi beban perlengkapan kantor sebesar 1.750.000. Maka sisanya ada 750.000. Nah, itu nanti di buku besar bakal tergambar tuh lebih ini lagi. Ini saya tidak mencontohkan ke buku besar, saya langsung ke jurnalnya aja. Oke, sekarang ini kan kalau dicatat sebagai aset. Nah, bagaimana kalau dicatat sebagai beban? Maka caranya ya udah tinggal dimasukin aja, ya kan? Transaksi tanggal 15 Mei itu akun jurnal umum biasa ya. Nah, pada jurnal penyesuaiannya berarti langsung aja tadi kan masih ada sisa 750. Maka jurnal penyesuaiannya perlengkapan kantor pada beban perlengkapan kantor sebesar 750.000. Yang mana di sini untuk mencatat sisa dari perlengkapan kantor yang ada. Jadi demikian penjelasan tentang jurnal penyesuaian. Untuk tugas silahkan kalian kerjakan. Ini nanti kalian raca saldo mungkin minggu depan bakal saya jelaskan. Silakan kalian buat tugas ya. Silakan kerja yang kerjakan yang nomor 1 aja. Nih nomor 1. Ini transaksi jurnal penyesuaiannya. Silakan kalian buat akun AJP-nya. Oke, terima kasih.